Cara membuat website itu gampang banget. Cukup dengan 6 langkah yang bisa kamu kuasai kurang dari 10 menit. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu yuk apa itu website. Website adalah tempat di internet yang bisa diakses siapa saja untuk mendapatkan informasi, melihat produk, atau menggunakan layanan tertentu. Simpelnya nih, website itu seperti kantor atau toko virtual. Jika di dunia nyata, kantor atau toko memiliki jam operasional yang terbatas, sehingga pengunjung tidak bisa berkunjung di kantor atau toko saat malam hari atau weekend. Kalau website, pengunjung bisa berkunjung secara virtual kapan saja, dari mana saja tanpa terbatas jam operasional. Kamu jadi punya kantor atau toko yang bisa buka 24 jam non-stop bahkan saat liburan. Kelihatannya susah banget ya membuat website, tapi kalau kamu ikutin 6 langkah ini, membuat website itu jadi gampang banget. Oh iya, kalau kamu lebih suka membaca daripada nonton video, kamu bisa baca versi artikel di sini. Langkah pertama, tentukan tujuan membuat website. Sebelum kita mulai, kamu perlu menentukan tujuan kamu membuat website. Tujuan pembuatan website akan memengaruhi banyak hal, mulai dari nama dan ekstensi domain, tampilan website yang menarik dan intuitif, sampai struktur konten di dalam website yang harus sesuai dengan kebutuhan websitemu. Ada beberapa tipe website yang paling banyak dibuat yang bisa jadi referensi kamu dalam membuat website. 1. Website pribadi. Website pribadi itu seperti buku diary atau portofolio tapi dalam bentuk website. Tujuan website ini nih digunakan untuk berbagai cerita, pengalaman, atau hasil karya dari penulis website. Contohnya seperti food blogger, travel blog, portofolio fotografer, desainer, atau novel digital. 2. Website toko online. Fungsinya sih sama kayak mall atau tempat belanja lainnya. Isi kontennya nggak jauh dari jualan produk atau jasa secara online. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau website dari brand-brand ternama. 3. Website perusahaan. Jenis ini biasanya menampilkan profil perusahaan, layanan bisnis, kontak perusahaan, dan informasi tentang perusahaan tersebut. Contohnya seperti website bank, industri teknologi, agensi digital, dan lainnya. Selain itu, masih banyak jenis-jenis website lainnya seperti website berita, website hiburan, website pemerintah, dan lain-lain. Secara garis besar, tipe website dibedakan menjadi 2, yaitu website gratis dan website berbayar. Perbedaannya adalah website gratis, nama domainnya panjang dan susah diingat karena masih menggunakan nama domain dari platformnya. Contohnya nih, nama bisnis.wordpress.com atau tokokamu.blogspot.com atau portfolio.wixsite.com. Dan hosting yang digunakan untuk website gratis biasanya memiliki spesifikasi yang kecil dan tidak bisa melakukan kustomisasi. Sedangkan website berbayar, nama domainnya lebih pendek dan mudah diingat. Kamu bisa menggunakan nama domain yang sesuai dengan website kamu. Contohnya nih, kimiafarma.co.id atau vinafood.com atau mysuzuki.id. Di website berbayar, kamu bisa menggunakan hosting dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan dan performa websitemu. Nah, untuk 6 langkah yang ada di video ini, kita akan menggunakan website berbayar karena bisa lebih menyesuaikan kebutuhan kamu. Langkah kedua, buat nama domain. Setelah kamu menentukan tujuan website kamu, langkah kedua adalah menentukan nama domain. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website di internet. Contohnya nih, google.com atau facebook.com. Bayangkan nih, kalau kamu mau berkunjung ke sebuah rumah tanpa alamat yang jelas, kemungkinan besar kamu akan tersesat kan? Nah, begitu juga dengan website. Nama domain dibutuhkan untuk memudahkan orang untuk mengunjungi websitemu. Struktur domain ada 2. Pertama adalah nama domain. Ini adalah bagian yang bisa kamu custom, seperti jagoan hosting dalam jagoanhosting.com. Kedua adalah ekstensi domain. Ini adalah bagian akhir dalam domain, seperti .com, .net, .id, .co.id, .edu, .org, dan masih banyak lagi. Ekstensi ini bisa kamu sesuaikan dengan jenis atau tujuan website kamu. Nama domain itu sifatnya unik. Artinya, tidak bisa ada 2 website dengan domain yang sama. Ibarat alamat rumah nih, setiap domain hanya dimiliki oleh 1 orang atau 1 bisnis saja. Kamu bisa coba cek ketersediaan nama domain yang ingin kamu beli di sini. Jika tidak ada, kamu bisa mencoba menggunakan ekstensi lain yang sesuai dengan websitemu. Langkah ketiga, pilih hosting. Ketika akan membuat website, domain dan hosting adalah hal wajib yang perlu disiapkan. Kalau domain adalah alamat rumahnya, maka hosting adalah lahan tempat rumah kamu dibangun, di mana memuat semua file website mulai dari gambar, teks, hingga video di dalam hosting. Jika kamu membutuhkan banyak file untuk website kamu, maka kamu perlu membeli hosting dengan kapasitas yang besar, agar websitemu bisa berjalan dengan maksimal. Hosting itu sifatnya sewa ya. Artinya, kamu perlu membayar secara berkala, bulanan atau tahunan,
agar website tetap online. Hosting ini disediakan oleh perusahaan yang disebut provider hosting. Ketika membeli hosting, pastikan kamu menggunakan provider hosting yang memiliki uptime server minimal 99% agar websitemu tetap stabil. Dan tim support yang ready 24/7 via WhatsApp agar kamu bisa menghubungi support kapanpun ketika websitemu mengalami kendala atau ketika kamu butuh. Langkah yang keempat, pembuatan website. Membuat website ada banyak cara dan salah satu yang paling mudah adalah menggunakan CMS atau Content Management System. CMS adalah platform yang mempermudah kamu untuk membuat website tanpa perlu coding. Ada banyak CMS yang bisa digunakan. Tapi salah satu yang paling populer dan direkomendasikan adalah WordPress. Untuk desain website, kamu bisa menggunakan template WordPress yang sudah siap pakai. Atau, kalau kamu mau lebih mudah lagi, kamu bisa menggunakan website builder seperti Elementor Pro yang berbayar, yang bisa membantu mendesain website dengan mudah hanya dengan drag and drop tanpa ribet. Nah, kamu bisa mendapatkan website builder Elementor Pro ini gratis di setiap pembelian hosting di jagoanhosting.com. Jadi, tinggal pakai aja, nggak perlu beli lisensi Elementor Pro lagi. Biar lebih paham dan bisa langsung praktek, tonton video lengkapnya di sini. Dijamin nih, setelah kamu nonton, kamu langsung bisa bikin website sendiri tanpa coding. Langkah 5, terapkan SEO. SEO sangat penting supaya website kamu bisa muncul di hasil pencarian Google. Bayangkan nih, website kamu seperti sebuah toko di pusat perbelanjaan di internet. SEO atau Search Engine Optimization adalah strategi untuk membuat tokomu lebih mudah ditemukan oleh pengunjung atau pengguna internet melalui peta atau mesin pencari seperti Google. Dengan cara ini, pengunjung bisa dengan mudah menemukan website kamu di Google, meski tidak tahu nama domain kamu. Kamu bisa lihat lebih lengkap di artikel ini ya. Dan langkah keenam, update konten website kamu secara berkala. Setelah website kamu jadi nih, kamu tetap harus update konten website secara berkala ya. Bayangkan website itu seperti warung makan. Kalau menu dan suasananya selalu sama, dari tahun ke tahun, pelanggan bisa bosen dan pindah ke tempat lain kan? Begitu juga dengan website. Kalau isinya nggak pernah diperbarui, pengunjung juga bisa malas kembali. Nah, apa aja nih yang bisa diupdate di website kamu? Artikel atau blog baru, gambar atau video yang lebih fresh, harga, deskripsi atau promo produk, informasi kontak atau layanan terbaru, testimoni atau cerita sukses pelanggan, dan lain-lain. Nah, gampang banget kan? Sekarang, kamu juga lebih paham bagaimana cara membuat website. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen di bawah kalau kamu ada pertanyaan terkait website atau yang lainnya, share video ini ke teman kamu yang mau membuat website, dan jangan lupa subscribe!